Kita bisa memperkirakan bahwa ketika suatu keputusan diambil hanya berdasarkan egosentris semata atau berdasarkan opini yang tidak dasar, maka keputusan itu adalah suatu keputusan yang nantinya akan menjadi sebuah keputusan yang ambigu, tidak efektif dan efisien. Karena menggarap suatu keputusan, ketika suatu keputusan itu diambil, maka keefektivitas dan keefisienan keputusan itu sangatlah berarti agar supaya langkah yang akan diambil itu tidak sia-sia. Banyak sekali kita lihat sebuah keputusan diambil berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu yang membuat pihak lain yang cakupannya luas itu merasakan dampaknya. Atau bahasa lainnya adalah kerugian yang akan didapatkan. Karena ketika suatu keputusan diambil berdasarkan yang sifatnya egosentris atau ambisi-ambisi pribadi tertentu yang menyebabkan suatu keputusan itu hanya untuk mencarikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, maka bisa disebut keputusan itu adalah keputusan yang tidak baik. Bisa dibilang begitu. Karena seharusnya setiap keputusan yang diambil itu harusnya memberikan dampak dan manfaat kepada orang banyak, bukan hanya berpihak kepada segelintiran orang, yang mana mereka punya sebuah niatan yang kolusif dan banyak nepotisme di situ. Sehingga keuntungan-keuntungan pribadi yang mereka dapatkan itu membuat khalayak yang ramai itu tidak merasakan dampak dari keputusan itu. Itulah sebabnya kenapa kita harus sangat berhati-hati memilih orang-orang yang nantinya akan punya kapasitas untuk membuat keputusan untuk masyarakat banyak. Contohnya di pemerintahan ataupun di perwakilan rakyat. Karena ketika seseorang itu berada pada posisi di mana mereka bisa atau berhak untuk membuat suatu keputusan publik, maka di situ kelayakan kehidupan kita sebagai masyarakat itu akan sangat berpengaruh besar. Karena merekalah yang mengatur kebijakan-kebijakan tersebut, dan kebijakan di suatu negara diatur oleh undang-undang. Nah, contohnya ketika saat pandemi COVID, ketika kita bisa merasakan bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu tidak berdampak untuk meringankan beban rakyat. Malah yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika rakyat di saat itu membutuhkan keputusan yang berpihak kepada rakyat untuk meringankan beban rakyat, malah ketika itu yang dibebankan adalah rakyat itu sendiri. Sehingga membuat ketimpangan sosial terjadi di mana-mana. Kita sama-sama tahu bahwa ekonomi mengalami penurunan yang bisa dibilang dari tahun ke tahun itu menurun, walaupun tidak menurun secara drastis, tapi secara bertahap itu terus menurun, yang mengakibatkan kondisi perekonomian masyarakat itu semakin susah. Dan kita sama-sama tahu bahwa semakin susah rakyat itu mendapatkan pendapatan yang baik dan cukup gitu. Sehingga mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka dengan lebih optimal gitu. Mereka sangat membatas-batasi terhadap apa yang menjadi konsumsi mereka. Dan itulah sebuah dampak dari penurunan ekonomi itu tadi. Nah, kita sama-sama tahu sudah terjadi kejadian seperti itu. Kemudian muncullah pandemi COVID yang menyebabkan penurunan ekonomi itu semakin drastis. Nah, disinilah diperlukan keputusan-keputusan dari pihak yang punya akses di situ, punya kapasitas untuk memutuskan bagaimana keputusan ini bisa berdampak baik kepada semua sektor yang ada. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Segelintir orang atau oknum-oknum yang berada di pemangku kepentingan ini, di pemerintahan bahkan di perwakilan rakyat, membuat keputusan yang sangat-sangat tidak memberikan perhatian kepada masyarakat bawah. Padahal seharusnya kita berpikir di saat itu bagaimana caranya agar supaya
tidak membebani rakyat. Dan ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Bisa dilihat bahwa memang terjadi banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi yang menambah atau meningkatkan jumlah kekayaan orang-orang tertentu. Kita bisa lihat di berita, banyak sekali beritanya, bahwa justru ketika pandemi COVID terjadi, banyak sekali pejabat-pejabat yang kekayaannya meningkat. Ada yang secara eksponensial, dan ada juga yang masif peningkatannya. Nah, di situ kita menjadi bertanya-tanya, kenapa di saat masyarakat sedang sulit, di saat masyarakat mengalami penurunan pendapatan, justru orang-orang ini yang mengalami kenaikan yang tidak masuk akal. Malah seharusnya setidaknya pendapatan orang-orang ini berada pada posisi yang tetap saja. Dan kita merasakan bahwa keputusan yang mereka putuskan itu berdampak pada kebijakan publik yang kita terima. Contohnya, kita harus mengeluarkan sejumlah dana atau uang untuk mengatasi COVID itu sendiri. Kita harus berupaya untuk membayar kepada pemerintah, membayar kepada pihak-pihak tertentu yang spesifikasinya di bidang kesehatan. Kita harus membayar ini dan itu harus, dan harganya tidak murah. Padahal disitulah letak peran pemerintah untuk meringankan beban itu, bukan malah mengambil keuntungan di situ. Nah, sekarang itulah yang terjadi, di mana setiap hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi yang dibebankan itu adalah masyarakat. Padahal masyarakat sudah mengalami kesusahan untuk mendapatkan pendapatan mereka agar bisa mencukupi kebutuhan harian mereka. Di sini nampak sekali bahwa para pemangku kebijakan ini tidak hati nurani, karena memang terjadi kebocoran-kebocoran data dan informasi. Bisa kita lihat bahwa banyak sekali kecurangan yang terjadi. Bagaimana caranya agar bisa mempertahankan agar supaya akses untuk menjual pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara besar-besaran. Bagaimana upaya-upaya tersebut terus dilakukan. Sebetulnya ketika itu dilakukan tidak ada masalah. Ketika aplikasi dari upaya untuk menyehatkan masyarakat itu dilakukan, itu sesuatu yang baik, tetapi harusnya negara berperan di situ. Jangan bebankan itu kepada rakyat, padahal rakyat sudah susah. Sekian banyak anggaran yang bisa dialihkan ke sana, tetapi malah anggaran-anggaran itu dipakai untuk hal-hal yang sifatnya rentan untuk dikorupsi, dan malah mengambil keuntungan dari penjualan dari produk-produk medis gitu. Sehingga itulah yang membuat rakyat semakin menjerit, rakyat semakin menderita, dan negara tidak melihatkan peran keprihatinannya di situ. Itu makanya sangat diperlukan orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang yang tidak menjual negaranya kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang punya kepentingan, sehingga kita bisa makmur. Memang kita lihat sangat sulit melihat ketika kondisi kenegaraan itu, KKN itu sudah mengakar, basisnya sudah sangat kuat sekali di parlemen, di pemerintahan, sehingga orang-orang baik yang awalnya mereka punya tujuan baik di situ, pada akhirnya ikut terjerumus kepada gelombang yang sama. Dan kenapa setiap kali orang-orang baik yang berada pada parlemen atau pemerintahan itu diupayakan untuk tersingkir, diredam, dibungkam, dan dihilangkan. Jadi saya melihat kesimpulannya bahwa ketika yang terjadi adalah hal-hal seperti ini yang terus terjadi di Indonesia, maka saya pesimis melihat Indonesia ini akan bisa maju dan akan bisa baik-baik saja. Jangankan untuk maju, untuk bisa baik-baik saja itu masih diragukan. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Makanya sangat diperlukan bahwa orang-orang yang punya kapasitas untuk
menentukan suatu kebijakan punya integritas, punya keputusan untuk memutuskan sesuatu secara objektif, bukan subjektif. Dan itu makanya diperlukan data dan analisis itu tadi. Bagaimana caranya kita berupaya agar supaya setiap keputusan yang diambil itu berdasarkan data dan fakta, agar supaya negara ini tetap baik-baik saja, tidak berdasarkan ambisi-ambisi pribadi, bukan berdasarkan kepentingan pribadi yang sifatnya hanya untuk menguntungkan segelintir orang saja dan mengorbankan kesejahteraan orang banyak. Ketika hal ini masih terjadi, ya jangan harap Indonesia akan bisa baik-baik saja. Jangan harap Indonesia akan melangkah lebih maju, karena kita akan selalu dihantui oleh bayang-bayang orang-orang yang berniat untuk menguasai negeri ini, dan orang-orang yang punya kapasitas untuk membuat kebijakan publik akan dikotomi, akan diatur oleh orang-orang yang memberikan iming-iming dan keuntungan pribadi kepada orang yang bersangkutan. Jadi seperti itu, makanya kita perlu Indonesia ini dibangun melalui pikiran, melalui gagasan yang benar, melalui data dan fakta yang mendukung untuk kemajuan Indonesia.